wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naysya Aulia dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Teknik Informatika Angkatan 24 akan mempresentasikan tentang IDDFS bagian dari kelompok 3. Di sini ada anatomi ruang pencarian atau stats page yang lingkar bundar ini adalah stats atau keadaan, yaitu titik nol dalam graf mempresentasikan kondisi spesifik pada satu waktu. Nah, yang untuk S ini tuh root ya, akarnya. Dan ini untuk garis ini namanya operator atau transisi. Garis penghubung atau edge, aturan atau aksi untuk berpindah antar state. Dan yang hijau bulat ini namanya goal set atau tujuan, yaitu not target yang dicari atau kondisi akhir dari problem yang didefinisikan. Lalu di sini ada dilema klasik memori versus kedalaman. Di sini ada breadth first search atau BFS. Karakteristiknya itu menjelajah level demi level secara horizontal. Lalu keunggulannya ada pasti menemukan solusi optimal, lengkapnya yaitu ya, kelemahan fatalnya itu boros memori. Menyimpan ribuan state aktif sekaligus. Dan di sini ada depth first search atau DFS. Karakteristiknya itu menjelajah vertikal sedalam mungkin sebelum mundur atau backtrack. Keunggulannya sangat hemat memori, kelemahan fatalnya tidak lengkap, bisa terjebak selamanya di jalur tanpa ujung atau infinity loop. Lalu di sini uh, ada definisi IDDFS. Apa itu IDDFS? IDDFS itu menggabungkan dari DFS dan BFS. DFS itu efisien memori dan BFS itu kelengkapan atau optimalisasi. Di DFS satu yaitu Interactive Deep First Search adalah jalan tengah yang sempurna. Algoritma ini meminjam efisiensi memori dari DFS dan menggabungkan dengan kapasitas menentukan solusi optimal milik BFS. Lalu keunggulan matematisnya yaitu kebutuhan memori turun drastis dari skala eksponensial menjadi linear. Lalu selanjutnya ada analogi mencari kunci di hutan gelap. Kalau menurut DFS, perjalanan lurus tanpa henti ke satu arah, Anda mungkin tidak akan pernah kembali atau menemukan kunci tersebut. Lalu kalau dari BFS, yaitu mengerahkan ratusan orang untuk menyisir seluruh hutan secara horizontal bersamaan, membutuhkan terlalu banyak sumber daya. Lalu di sini ada ide DFS, yaitu menggabungkan dari dua tersebut, yaitu limit pertama, itu sorot center radius 1 meter jika tidak ada kunci, kembali ke titik awal atau reset. Lalu ke limit kedua, sorot center radius 2 meter jika tidak ada, reset kembali. Lalu lanjut lagi ke limit ketiga, sorot center radius 3 meter berulang hingga kunci ditemukan di batas kedalaman atau seperti ini goalsnya. Lalu selanjutnya di sini ada visualisasi cara kerja di DFS. Saya akan menggunakan gambar lain untuk penjelasan visualisasinya. Yaitu di sini ada ini. Di pertama ini itu limit 0. Limit 0 ini ada deep 0 itu ada A doang. Lalu ke limit kedua ke dalam limit pertama kedalaman 1 itu ada A, B, C, D itu kedalaman 1. Lalu kedalaman 2 ada A, B, E, F, A, B, E, F, lalu C, G, lalu D, H. Itu kedalaman 2. Lalu kedalaman 3-nya ada A, B, E, A, B, E, I, A, B, E, I, terus F, J, K, lalu ke CGL, lalu ke DHMN, itu kedalaman 3. Lalu kedalaman 4-nya lanjut di A, B, E, B, E, I, F, J, K, O, P, lalu ke C, G, L, R, lalu ke DHMN, S, itu kedalaman 4. Lanjut, karakteristik super IDDFS. Komplit dan kelengkapan ya, pasti menemukan solusi jika memang ada jalur yang tersedia menuju goals. Lalu optimal atau kualitas jalur ya, optimal atau
asalkan step cost identik sama halnya dengan algoritma BFS. Komplik, uh, Kompleksitas waktu itu di mana B adalah branching factor dan D adalah kedalaman. Pengulangan iterasi dari awal tidak berdampak signifikan secara eksponensial. Lalu kompleksitas memori itu sangat hemat ruang penyimpanan, jauh lebih efisien dibanding kebutuhan eksposional BFS. Lalu selanjutnya ada arena implementasi dunia nyata. Kecerdasan buatan atau Gen AI digunakan secara ekstensif dalam pembuatan agen cerdas untuk evaluasi langkah di permainan seperti catur, Go, dan tic-tac-toe. Itu menggunakan ledakan, lalu kedua itu menggunakan ledakan kombinatorial. Dalam permainan catur terdapat lebih dari 10 pangkat 40 kemungkinan posisi legal. Menyimpan semua probabilitas ini dalam memori komputer atau menggunakan BFS adalah sebuah kemustahilan fisik. Di DFS ini memungkinkan AI mengeksplorasi langkah secara taktis tanpa pernah menghabiskan RAM. Lalu selanjutnya ada konstruksi chord atau definisi graf. Graf pertama ini itu disebut trot, ya, disebut trot. Lalu di sini itu cabang-cabangnya, ya. Dan ini pengurapannya itu root punya ini root ini titik awal berarti limit 0. S A B S A B C ini berarti limit ke 1, terus limit keduanya S A D E B C F. Dan S itu punya B A B C, A itu punya D E, dan C itu punya F. Stat base diterjemahkan secara langsung ke dalam struktur data dictionary pada Python. Kunci K mempresentasikan stat saat ini, sedangkan daftar list memuat seluruh cabang transisi neighbor yang tersedia. Lalu ini dekonstruksi kode kedua, logika intinya. Pada fungsi ZDLS, visit active node itu namanya perekam jejak, menyimpan node yang sedang dieksplorasi ke dalam daftar visited untuk mencegah algoritma berputar pada siklus yang sama. Lalu di sini ada if not goals, yaitu kondisi berhasil, memeriksa apakah stat saat ini adalah target tujuan kita. Jika ya, pencarian dihentikan dan memberikan status true. Lalu limit lebih dari 0 ini rem otomatis at depth limit menghentikan operasi penerusan DFS agar tidak mencari terlalu dalam melewati batas iterasi yang sedang aktif. Ini berarti retro dan false. Lalu ada konstruksi kode kedua, rekursi DLS. Sini ada for neighbor in grep node itu ekspansi cabang mengambil seluruh opsi transisi neighbor yang memungkinkan untuk dijangkau dari step yang sedang aktif. Lalu ada if DLS neighbor goals variabel dan neighbor goals limit 1 dan visited. Itu panggilan rekursi descent, algoritma memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk masuk satu level lebih dalam ke struktur graf. Disinilah batas kedalaman limit dikurangi sebesar 1. Lalu selanjutnya di sini ada dekonstruksi code 4 fungsi graph first IDDFS, yaitu IDDFS start, goal, max depth, lalu ke for limit in grade itu mesin iterasi, jantung penggerak dari algoritma IDDFS melalui pencarian dengan limit kedalaman 0. Jika gagal, naik menjadi 1, lalu 2, terus bertambah secara iteratif hingga max depth sini. Lalu di sini ada risetnya, riset memori sangat krusial mengosongkan daftar riwayat node yang dikunjungi setiap kali limit baru dimulai. Ini memastikan jejak memori selalu bersih untuk pencarian radius yang baru. Lalu yang terakhir, matriks keputusan ruang pencapaian. Kapan memilih algoritma yang tepat? Gunakan BFS jika struktur graf berukuran sangat kecil dan kedalaman target sangat dangkal. Algoritma ini hanya ideal apabila ruang memori RAM tidak menjadi masalah sama sekali. Dan gunakan DFS
Jika ruang memori perangkat sangat dibatasi dan Anda telah memastikan secara absolut bahwa graf tersebut tidak memiliki siklus atau jalur terhingga atau infinity loops, dan gunakan IDDFS atau default prioritas jadikan sebagai standar utama apabila ruang pencarian sangat masif atau tidak terhingga, memiliki biaya transisi seragam, dan Anda menuntut efisiensi memori DFS tanpa mengorbankan kepastian BFS dalam menemukan solusi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.